Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatun Hasanah, NIM 053 dari PTI 19A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum WiFi LAP dengan WLC. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami fungsi WLC dan mensimulasikan WiFi dengan WLC. Dasar teori. Access point adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat wireless untuk terhubung antara satu sama lain. Sama seperti hub atau switch, access point juga digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat wireless bersama-sama dalam satu atau beberapa jaringan wireless. Access point juga dapat digunakan untuk memperluas jaringan kabel ke perangkat wireless. Berdasarkan fungsinya, access point dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu access point standalone, multifunction, dan controller. Access point standalone. Access point standalone menyediakan fungsionalitas yang sama di jaringan wireless yang disediakan oleh switch atau hub di jaringan kabel. Ini menyediakan konektivitas antara perangkat wireless yang berbeda. Ia menerima frame dari perangkat yang terhubung berdasarkan alamat MAC address-nya, kemudian meneruskannya ke perangkat tujuan. Jaringan kabel dan jaringan wireless menggunakan standar jaringan yang berbeda. Jaringan berkabel menggunakan standar Ethernet, sedangkan jaringan wireless menggunakan standar Wi-Fi. Perangkat yang hanya memahami dan mendukung satu jenis standar dari standar Ethernet dan standar Wi-Fi tidak dapat memproses frame yang diformat dalam jenis standar lainnya. Misalnya, switch Ethernet biasa tidak memahami bingkai yang diformat dalam standar Wi-Fi atau memprosesnya. Berdasarkan perangkat tujuan, maka access point akan mengubah frame yang diterima sebelum meneruskannya. Misalnya, jika menerima frame yang diformat dengan standar Wi-Fi dan memiliki alamat tujuan yang menggunakan standar Ethernet, maka access point akan memformat frame dengan standar Ethernet sebelum meneruskannya ke tujuan. Access point menggunakan sinyal radio untuk konektivitas. Perangkat apapun yang berbeda dalam jangkauan sinyalnya dapat terhubung dengannya. Fitur ini membuatnya lebih fleksibel tetapi kurang aman dibandingkan dengan switch Ethernet biasa. Untuk meningkatkan keamanan dan menghentikan akses yang tidak sah, access point menggunakan fitur otorisasi. Berdasarkan persyaratan keamanan dan fleksibilitas, ini dapat dikonfigurasi untuk mengizinkan semua pengguna atau untuk pengguna yang dipilih. Access point multifunction. Access point multifungsi adalah kombinasi dari dua atau lebih perangkat. Dalam kombinasi ini, perangkat-perangkat tambahan digabungkan dengan access point untuk menyediakan fungsionalitas tambahan bersama dengan fungsionalitas access point yang ada. Router wireless yang digunakan ISP untuk menyediakan koneksi internet adalah contoh sempurna dari access point multifungsi. Ini terdiri dari 3 perangkat, yaitu access point, switch Ethernet biasa, dan router. Access point controller. Access point controller berfungsi sebagai client wireless LAN controller atau WLC. Secara teknis, access point controller dikenal sebagai lightweight access point atau LWAP. LWAP tidak mengambil keputusan penerusan apapun. Setelah menerima frame dari perangkat yang terhubung, alih-alih meneruskannya ke perangkat tujuan, ia meneruskan frame ini ke WLC. WLC berdasarkan konfigurasi keamanan membuat keputusan apakah frame yang diterima harus diteruskan atau dibuang. Jika frame perlu diteruskan, maka frame tersebut akan dikirimkan ke LWAP tersebut kemana perangkat tujuan terhubung. Kemudian LWAP tersebut mengirimkan frame ini ke perangkat tujuan. Pengaturan WLC LWAP biasanya digunakan di lingkungan perusahaan atau enterprise untuk menjangkau satu jaringan wireless di wilayah geografis yang luas. Pengaturan ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi area kantor, kampus, atau gedung dan tetap terhubung ke jaringan.
Dalam pengaturan ini, tidak ada bedanya LWAP mana yang digunakan pengguna untuk mengirim dan menerima frame selama LWAP tersebut dikendalikan oleh WLC yang sama. Karena semua keputusan-keputusan diambil oleh WLC, LWAP tidak mengizinkan komunikasi langsung antara kedua perangkat meskipun keduanya terhubung dengannya. Poin penting. 1. Akses point menghubungkan beberapa perangkat wireless bersama dalam satu jaringan wireless. 2. Akses point mendukung kedua jenis standar, yaitu Ethernet dan Wi-Fi. 3. Akses point menggunakan sinyal radio untuk menyediakan konektivitas. 4. Berdasarkan fungsionalitas, akses point dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu standalone, multifungsi, dan controller. 5. Akses point standalone berfungsi di jaringan wireless persis seperti switch yang berfungsi di jaringan kabel. Poin penting yang keenam, untuk mengontrol akses yang tidak sah, akses point menggunakan otorisasi. 7. Untuk memperluas area jangkauan, beberapa akses point digunakan bersama di bawah pengontrolan wireless atau WLC. 8. Akses point yang bekerja di bawah WLC dikenal sebagai LWAP. 9. Dalam penyiapan WLC/LWAP, WLC mengontrol dan mengelola semua LWAP. 10. LWAP berfungsi sebagai jembatan antara WLC dan perangkat akhir. Cisco Wireless Controller WLC adalah solusi Cisco untuk mengkonfigurasi secara terpusat mengelola jaringan wireless perusahaan terlepas dari jumlah akses point yang digunakan dan lokasinya. Cisco WLC adalah perangkat untuk memanage suatu LAP. LAP adalah akses point yang memang didesain standalone alias membutuhkan controller untuk mengkonfigurasinya. Jadi, LAP akan mendownload konfigurasi dari WLC seperti SSID, jenis autentikasinya, VLAN ID, dan lain-lain. WLAN controller digunakan dalam kombinasi dengan Lightweight Access Point Protocol atau LWAPP untuk mengatur lightweight access point dalam jumlah yang besar oleh admin jaringan. WLAN controller merupakan bagian dari data plane dalam Cisco Wireless Model. WLAN controller secara otomatis menangani konfigurasi dari 6 hingga 500 akses point dimanapun berada selama dalam jangkauan atau area lingkup tertentu tergantung dari modelnya. Fitur-fitur yang pertama, deteksi dan penghindaran interferensi. Daya RF dan kanal yang ditugaskan akan disesuaikan dengan yang direncanakan. Yang kedua, load balancing. Pengaturan secara default di-disable. Kecepatan tinggi load balancing dapat digunakan untuk menghubungkan pengguna ke beberapa akses point untuk tingkat cakupan dan data yang lebih baik. Yang ketiga, deteksi dan koreksi coverage hole. Bagian dari pengaturan RF adalah menangani tingkat daya atau power level. Power dapat ditingkatkan untuk melingkupi lubang-lubang atau menguranginya untuk melindungi terhadap sel yang tumpang tindih. WLAN controller juga dilengkapi dengan berbagai bentuk autentikasi seperti PEAP, LEAP, EAP TLS, WPA, WPA2, dan L2TP. Percobaan. 1. Skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan 3 WiFi LAP yang dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC ini berfungsi sebagai pengatur LAP dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. 2. Langkah percobaan. Langkah yang pertama, membuat skema jaringan seperti gambar dengan menggunakan device WLC, LAPPT, PT switch, dan tablet sebagai klien. Caranya yaitu dengan menambahkan WLC, kemudian PT switch, lalu 3 buah LAPPT,
dan 3 buah tablet sebagai klien. Selanjutnya, menghubungkan antara WLC dengan switch. Kemudian menghubungkan switch dengan masing-masing LAP. Langkah yang kedua, setting WLC secara statik dengan IP address 192.168.1.2/24. Caranya dengan klik WLC, config, management, IP addressnya 192.168.1.2 dengan subnet mask sudah tertera. Default gateway-nya 192.168.1.1. Langkah yang ketiga, mengaktifkan DHCP service di WLC seperti gambar. Caranya dengan klik WLC, config DHCP, kemudian service on, full name, full strip WLC dengan default gateway 192.168.1.1 dan server 0.0.0.0 start IP address 192.168.1.10 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Maksimum number of user adalah 50. TFTP server 0.0.0.0 dengan WLC address 192.168.1.2, kemudian add hingga muncul seperti di tadi. Langkah selanjutnya, rename masing-masing LAP secara berturut-turut dari kiri ke kanan, yaitu LT1, LT2, LT3. Dimulai dari paling kiri, kita klik, kemudian kita on-kan terlebih dahulu, config, display name diganti dengan LT1, kemudian LAP yang kedua di-on-kan, kemudian config, display name LT2 dengan konfigurasi DHCP. Kemudian LAP yang ketiga di-on-kan, kemudian config, display name LT3 dengan konfigurasi DHCP juga. Langkah yang kelima, create new SSID di WLC secara berturut-turut. LT1 sama dengan HP1, LT2 sama dengan HP2, dan LT3 sama dengan HP3 dengan authentication WEP. Caranya dengan klik WLC, kemudian config, wireless LAN, kemudian isi name dengan LT1 dengan SSID AP1, authentication WEP dengan sandi 0987654321, kemudian save, lalu klik new, name LT2 dengan SSID AP2, authentication WEP dengan sandi 0987654321, save, kemudian new lagi,
name LT3 dengan SSID AP3 dengan authentication WEP sandi 0987654321, kemudian save. Langkah yang keenam, setting AP group agar berpasangan antara SSID wireless LAN di WLC dengan access point yang terhubung sesuai dengan lantai access point terpasang. Caranya dengan klik WLC, kemudian AP groups, kemudian new, name LT1, centang yang LT1 dan LT1, save, kemudian new, namanya LT2, pasangkan LT2 dengan LT2, save, dan new lagi dengan nama LT3, centang LT3 dan LT3, save. Langkah yang ketujuh, setting SSID di tablet klien sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan dan amati koneksi tablet setelahnya. Caranya dengan klik tablet, kemudian config, wireless 0, SSID untuk yang pertama yaitu AP1, authentication WEP dengan sandi 0987654321 dengan IP configuration DHCP. Tunggu hingga IP address muncul secara otomatis seperti berikut. Kemudian tablet yang kedua caranya sama, diklik config, wireless 0, SSID AP2, authentication WEP dengan sandi 0987654321 dengan IP configuration DHCP hingga terisi otomatis. Kemudian tablet yang ketiga, config, wireless 0, SSID AP3 dengan WEP, kemudian sandi 0987654321, IP configuration DHCP. Untuk melihat apakah tablet 1 bisa terhubung dengan tablet lainnya dengan cara di ping, yaitu dengan klik desktop command prompt, kemudian ping ke tablet kedua dengan IP 192.168.1.14, kemudian enter. Tidak ada error, berarti terhubung. Kemudian ping ke tablet ketiga dengan IP 192.168.1.15, sudah terhubung dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.